Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan bahas seputar pinjol ya. Jadi apa saja sih resiko ketika teman-teman ini terjebak di pinjaman online ya ataupun di pinjol ya. Jadi makanya di sini saya akan bahaskan kepada teman-teman. Jadi sebelum teman-teman terjebak di pinjol ya ataupun pinjaman online, ya ada beberapa untuk resiko ya ketika teman-teman minjam online ya ataupun pinjaman online ya. Jadi di pinjaman online itu ya memang kalau kita cek ya dari pinjamannya sendiri biasanya itu aksesnya mudah, kemudian pencariannya cepat, ya itulah yang ditawarkan oleh aplikasi pinjaman online ya. Nah, tetapi ada beberapa resiko yang harus teman-teman ketahui ya. Ya, salah satu yang pertama ya, ketika teman-teman, nah di sini kita langsung masuk di aplikasi pinjol ya. Nah, jadi kalau teman-teman meminjam pinjol itu untuk resiko yang pertama adalah bunga yang tinggi ya. Jadi untuk saat ini tuh banyak sekali pinjaman online yang menggunakan bunga-bunga yang sangat tinggi, dan tentunya di sini tuh ya yang dapat membuat jumlah yang harus dibayar kembali lebih besar dari yang dipinjam. Nah, jadi seperti itu ya. Terutama jika tidak membayar. Nah, jadi resikonya apa? Yang pertama adalah denda ya, teman-teman. Nah, biasanya di setiap pinjaman online ya itu kan ada dendanya juga, ya itu akan mempersulit kita buat kedepannya. Jadi saran dari saya buat teman-teman sebelum terjebak di pinjol ya, saya sarankan jangan pernah minjam di aplikasi pinjol ya. Jadi untuk dampak yang kedua, ketika teman-teman macet di salah satu aplikasi pinjol, yaitu kalau teman-teman mengajukan di bank lain, yaitu akan sulit ya teman-teman kalau teman-teman masih banyak macet juga. Nah, kemudian untuk dampak yang kedua adalah denda dan biaya tambahan. Nah, jadi sudah kita bahas di awal tadi. Jadi dampak yang kedua adalah denda. Ketika kita terlambat membayar pinjol, sering kali kita akan dikenakan sebuah denda yang besar dan biaya tambahan lainnya. Jadi yang bisa memperburuk kondisi keuangan teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ya ada DC lapangannya teman-teman ya, ataupun debt collector ya. Jadi itulah resiko-resiko ketika teman-teman meminjam untuk di aplikasi pinjaman online. Kemudian juga beberapa pinjol ya, kalau teman-teman pengen pinjam nih misalkan, jadi yang memang harus sudah diawasi oleh OJK ya, jadi Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ya saran saya kalau memang teman-teman nggak kepepet itu jangan pernah sesekali minjam di pinjol ya, karena banyak sekali dampaknya. Ya, kemudian keterlambatan ataupun kegagalan dalam melunasi pinjol dapat merusak sektor kredit Anda. Nah, itu dampak yang paling utama ya, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk mendapatkan pinjaman di masa depan. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk saat ini kan banyak ya pinjaman-pinjaman online yang mungkin ada di Play Store juga. Ya, itu kan banyak sekali. Jadi ya sebelum teman-teman terjerat di aplikasi pinjol, ya saran saya ya ketika teman-teman mau mengajukan nih dipikir terlebih dahulu. Ya, kemudian ya saya sarankan ketika memang ada penghasilan nih setiap bulannya sih nggak masalah ya, tapi jangan pernah ambisi ya, karena pinjaman yang besar itu juga akan merusak untuk keuangan kita untuk ke depan nantinya ya. Kita sudah tahu ya kalau kita terjerat pinjol ya biasanya akan banyak sekali SMS ataupun telepon yang masuk ya, bahkan satu hari lebih dari 10 kali ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu, itulah dampak-dampak dari aplikasi pinjol. Nah, kalau teman-teman pengen pinjam pinjol ya teman-teman bisa pinjam di pinjol yang memang sudah teman-teman kalau memang pengen meminjam sebuah pinjol, jadi dicek terlebih dahulu untuk legalitas dari izinnya, apakah sudah terizin ataupun diawasi oleh OJK atau belum. Nah, jadi nanti teman-teman misalkan nih teman-teman pengen cek di Play Store ya, jadi di Play Store di sini nanti teman-teman bisa cek untuk ulasannya ya. Jadi kita masuk ke Play Store seperti ini, ketika salah satu pinjol sudah ada OJK seperti ini, yaitu nggak masalah, tapi ya saya sarankan ya jangan pernah ya, jadi jangan pernah sesekali, biasanya nanti takutnya ketagihan ya teman-teman, karena ya di sini tuh resikonya juga besar juga ya. Jadi seperti itu saja untuk apa saja sih resiko ketika kita meminjam pinjaman online ya. Jadi memang aksesnya mudah tapi resikonya juga lumayan besar teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.